Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolda Melta Ditival, IMPM 18100081. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang landasan teori. Pertama, kita membahas tentang pengertian landasan teori. Sebenarnya, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori juga dapat didefinisikan sebagai teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, atau hipotesis, dan penyusunan instrumen penelitian. Landasan teori juga dapat disebut sebagai kerangka teori. Secara umum, kerangka teori ini terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan. Teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Selanjutnya, kegunaan teori dalam penelitian. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam sebuah penelitian, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena fungsi teori dalam sebuah penelitian menurut Sugiono 2020-57 adalah sebagai berikut. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti, lalu untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, dan memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti. Fungsi teori dalam penelitian. Teori yang digunakan di dalam penelitian memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk meringkas dan juga menyusun pengetahuan yang ada di dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, berperan untuk memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan juga hubungan-hubungan yang sedang diamati. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, berfungsi untuk merangsang adanya perkembangan pengetahuan baru dengan cara memberikan arahan ke penyelidikan yang selanjutnya. Selanjutnya, kerangka landasan teori. Kerangka landasan teori memperkuat penelitian dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan eksplisit asumsi teoritis memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. Yang kedua, kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada, dipandu oleh teori yang relevan. Peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memiliki metode penelitian. Yang ketiga, mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Ini memungkinkan peneliti untuk bertransisi secara intelektual dari hanya menggambarkan satu fenomena yang telah diamati untuk menggeneralisasi tentang berbagai aspek dari fenomena itu. Yang keempat, memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis menetapkan variabel kunci mana yang memengaruhi fenomena yang diteliti dan menyoroti kebutuhan untuk memeriksa bagaimana variabel kunci itu mungkin berbeda dan dalam kondisi apa. Selanjutnya, teori dalam penelitian kuantitatif itu termasuk jenis-jenis dari landasan teori. Sebelum membahas teori kuantitatif, peneliti perlu memahami variabel-variabel dan jenis-jenis yang akan digunakan dalam membentuk teori. Variabel peneliti menunjuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau satu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi.
Lalu teori dalam peneliti kualitatif. Dalam peneliti kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Teori ini juga sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Lalu, teori dalam penelitian metode campuran. Teori dalam penelitian metode campuran dapat diterapkan secara deduktif, seperti dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif atau secara induktif, seperti dengan memunculkan teori atau pola kuantitatif. Selain itu, ada beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. Lalu, dalam menulis landasan teori, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, terdapat nama dari pencetus teori. Yang kedua, tuliskan tahun dan tempat pertama kali. Yang ketiga, berikan uraian ilmiah teori. Yang keempat, hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Selanjutnya, selain itu, di dalam penyusunan sebuah landasan teori, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu dalam penyusunan sebuah landasan teori, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang ditelitinya, dan juga panduan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya. Penulis antar subbab yang lainnya harus tetap saling terhubung dengan jelas serta harus memperhatikan aturan-aturan dari penulisan pustaka agar mendapat hasil penelitian yang baik dan benar. Studi peneliti harus memenuhi prinsip kemutakhiran dan juga berhubungan dengan masalah penelitian. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.